Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang brand ya. Jadi mulai dari apa itu brand ya, karakteristik brand, kemudian kita juga sudah membahas tentang brand equity atau ekuitas brand, yang di situ kita banyak membahas ya tentang bagaimana sebuah brand yang punya ekuitas yang kuat itu sangat berpengaruh terhadap penjualan ya, dan bagaimana perusahaan mulai berlomba-lomba untuk membangun ya brand equity-nya sehingga makin lama makin kuat dan menjadi brand yang sangat diminati oleh pasar gitu ya. Oke, pada pertemuan yang 9 ini kita akan membahas tentang perencanaan riset merek ya, eh, karena brand ini kan satu aset intangible yang sangat luar biasa, sehingga sebuah perusahaan itu pasti akan berinvestasi untuk bagaimana membangun brandnya, dan salah satu faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah bagaimana perusahaan melakukan riset yang benar ya tentang merek-merek yang akan diluncurkan, kemudian bagaimana persepsi konsumen tentang mereknya, sehingga strategi yang akan dibangun itu tidak sia-sia karena strategi yang diambil, eksekusi yang dilaksanakan itu berdasarkan riset yang sudah memadai gitu ya. Jadi kita akan bicara sedikit tentang perencanaan riset merek ya. Dan ini nanti ada tugasnya ya, jadi nanti Anda akan punya tugas untuk membuat riset merek, dikerjakan secara berkelompok, sehingga pembahasan kita kali ini akan memberikan bekal dalam Anda nanti mengerjakan tugas riset merek yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, apa itu riset pemasaran ya? Dalam hal ini kita ambil pendapat dari Malhotra dalam American Marketing Association. Di sana disebutkan bahwa riset pemasaran atau marketing research ini adalah suatu proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan juga penyebaran ya atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan ya, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran ya. Jadi riset pemasaran ini ya dilakukan dalam konteks marketing, dalam konteks pemasaran. Semua perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, pasti melakukan yang namanya riset pemasaran atau marketing riset ini. Karena mereka tidak mau mengambil keputusan tanpa sebuah data yang valid gitu ya. Mereka tidak mau mengambil sebuah langkah tanpa ada rasionalitas, tanpa ada basis perhitungan atau pertimbangan yang berdasarkan data ya. Jadi kalau perusahaan sudah perusahaan besar, mereka sistemnya sudah bagus, tentu tidak, pengambilan keputusan itu tidak hanya didasarkan pada feeling saja gitu ya, tapi memang benar-benar berdasarkan data yang valid, data yang aktual, data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu bisa didapatkan dari serangkaian proses riset pemasaran yang handal gitu ya. Nah, kemudian jadi riset pemasaran ini ya bisa dimaknai sebagai satu proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah dan kesempatan pasar secara sistematis. Nah, kemudian hasil yang diperoleh nanti itu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan ya untuk membuat keputusan-keputusan ya dalam mengevaluasi, memonitor, dan tentu saja mengoptimalkan performa pemasaran gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan pemasaran itu, maka sebelum mengambil keputusan yang nanti akan terkait dengan kebijakan marketing yang lebih luas, tentu riset pemasaran ini perlu diadakan dulu ya, walaupun macam-macam ya, ada yang mendalam, ada yang kemudian ala kadarnya, ada juga riset pemasaran yang sangat profesional, bahkan kadang-kadang perusahaan bisa menyewa ya, atau meminta pihak lain ya, perusahaan riset profesional untuk melakukan hal tersebut.
Karena bisa jadi perusahaan tidak punya kompetensi yang handal atau mungkin tidak punya sumber daya yang handal untuk melakukan marketing research ini, maka dia bisa mengoutsource gitu. Perusahaan itu bisa mengoutsource perusahaan spesialis riset marketing itu, karena ada memang perusahaan-perusahaan yang menjual jasa riset marketing tergantung dari permintaan klien. Itu banyak ya perusahaan-perusahaan yang memprofesional di bidang itu bisa diminta dan dia bisa mempertanggungjawabkan secara profesional gitu ya. Oke. Nah, dalam kegiatan pemasaran seperti pernah Bapak sampaikan, merek ya atau brand ini merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dalam kondisi pasar yang sangat kompetitif itu preferensi ya, atau kesukaan ya atau loyalitas pelanggan terhadap merek ini merupakan satu kunci kesuksesan dari sebuah perusahaan ya. Persaingan merebut pangsa pasar ini tidak akan terlepas dari bagaimana perusahaan membentuk persepsi konsumen atau customer dan bagaimana memenangkan pertempuran persepsi konsumen. Jadi memang marketing war atau perang pemasaran adalah perang persepsi gitu ya. Kadang-kadang tidak peduli bagaimana nanti di aktual di lapangan ya. Yang penting persepsi dulu dimenangkan gitu. Jadi memang ini main persepsi, ya, main pencitraan gitu ya. Bagi orang marketing yang keren itu ya bagaimana dia bisa menciptakan persepsi gitu ya. Walaupun mungkin faktanya mungkin berbeda, tapi yang penting menciptakan persepsi dulu di pikiran konsumen, di benak konsumen ya. Jadi itu tugas berat dari seorang marketer gitu ya. Nah, salah satu upaya dalam membangun persepsi itu melalui jalur merek ya. Jadi merek yang prestisius itu adalah merek yang memiliki brand equity atau ekuitas merek yang kuat ya. Artinya kalau suatu merek itu punya ekuitas merek yang kuat, maka tentu merek itu akan mampu seperti Pak bilang kemarin itu menjual dirinya sendiri gitu ya. Dia mampu mengembangkan keberadaan suatu merek itu dalam persaingan ya. Dia bisa bertahan lama dalam persaingan, bahkan makin lama bisa jadi makin merek itu makin menggulir, makin menggelinding dan makin viral gitu kalau bahasa anak sekarang ya. Nah, untuk memahami ya elemen-elemen ekuitas merek dan pengukurannya, maka perusahaan harus bisa menyusun langkah-langkah yang strategis ya melalui riset yang berkelanjutan. Makanya marketing riset ini menjadi penting karena nanti diharapkan hasil dari marketing riset itu bisa didapatkan data-data yang akurat, yang valid, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan langkah apa yang harus diambil dalam rangka memperkuat brand equity-nya, dalam rangka mewujudkan brandnya sebagai top of mind, dalam rangka menangkap ya apa sih sebetulnya yang menjadi preferensi konsumen terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan, terhadap merek yang diluncurkan oleh perusahaan. Ya, disinilah peran penting dari marketing research ya. Nah, proses riset sendiri tidak singkat ya, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Secara singkat bisa digambarkan dalam slide ini ya. Yang pertama dalam tahap mendefinisikan riset, maka ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di sana, yaitu antara lain adalah penetapan masalah, ada identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, ini sudah standar lah ya dalam semua proses riset, biasanya ada tahap ini ya. Kemudian pendekatan masalah, di sana kita bagi dalam beberapa langkah, antara lain adalah landasan teori, kemudian menetapkan variabel penelitian, model analisis, dan hipotesis ya. Lanjut dengan desain risetnya, maka kita akan coba tetapkan tentang populasi dan sampelnya, skala instrumen, desain instrumen, jenis dan metode pengumpulan datanya bagaimana, termasuk teknik analisis datanya. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data, di sana ada pengeditan, ada pengkodean, ada analisis itu sendiri, dan akhirnya ada pelaporan dan presentasi hasil. Karena kita juga harus perhatikan format laporannya, penulisan laporannya, dan presentasi hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah ada hasilnya, maka itu bisa dipublikasikan hasilnya, bisa dalam bentuk seminar, kemudian bisa juga dalam bentuk jurnal ilmiah, bisa juga dalam bentuk poster atau produk-produk lainnya ya, bisa ya dipublikasikan dalam banyak cara gitu ya. Oke.
kita bahas ya, yang pertama adalah tentang identifikasi dan penetapan masalah ya. Ini langkah pertama ya yang harus kita lalui, kita tetapkan ya. Jadi masalah ini merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, konkret dan memang memerlukan solusi ya. Masalah ini ada suatu kesenjangan ya antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, atau antara harapan dengan kenyataan ya. Ini sebagai gambaran saja ya. Jadi sebenarnya masalah itu banyak banget ya. Kita bisa lihat kalau ada gap antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada di kenyataan di lapangan. Nah, itu berarti ada masalah kan. Kalau gapnya semakin lebar ya berarti masalahnya semakin lebar gitu ya. Menurut Noto Hadi Prawiro nih ya tahun 2006 ya. Permasalahan dalam penelitian yang baik itu ya idealnya ya bisa apa ya, mengandung ini ya, apa namanya, unsur bermanfaat, artinya mempunyai nilai dan kelayakan penelitian gitu loh. Jadi masalah yang kita teliti itu seyogianya mempunyai nilai, ya, mempunyai kelayakan penelitian dari sisi apa manfaatnya, dari sisi kontribusinya ya, dan berguna untuk pengembangan teori lebih lanjut. Artinya ya kita tidak boleh asal sembarangan gitu ya memilih permasalahan ya. Usahakan masalah yang kita kaji, yang kita teliti itu pada akhirnya nanti punya nilai manfaat dan nilai kelayakan penelitian yang cukup oke lah gitu ya setelah nanti kita dapatkan jawabannya. Yang kedua adalah visible atau dapat dipecahkan ya, konkret ya, di mana ada data dan metode pemecahannya. Kemudian dapat dilaksanakan yang meliputi kemampuan teori dari peneliti, waktu tersedia, tenaga yang tersedia, ya, kemudian dana juga. Jadi jangan sampai kita milih satu masalah yang utopia gitu ya. Yang kita sebagai peneliti itu tidak punya apa namanya resources untuk bisa menjawab ya permasalahan itu. Bisa jadi permasalahannya batasannya terlalu luas, terlalu kompleks, complicated, dan itu di luar kapasitas kita untuk bisa meneliti dan seterusnya. Karena kita tentu punya batasan-batasan ya, baik itu waktu, tenaga, dana, dan faktor-faktor lain gitu ya. Jadi faktor pendukung, ketersediaan data, kemudian juga izin dari pihak berwenang itu juga harus kita perhatikan. Jadi, kalau enggak ya kita akan mengalami kesulitan sendiri ya ketika melakukan penelitian itu. Demikian juga dengan spesifikasi bidangnya ya. Oke. Peneliti harus melakukan identifikasi dengan komprehensif menyeluruh ya untuk menentukan permasalahan dari suatu merek ya dengan apa, antara lain ya dengan membaca berbagai sumber, merekam fenomena yang ada, mencoba untuk bisa apa mengcapture ya gitu kondisi yang ada dan seterusnya. Nah, masalah ini bisa muncul karena beberapa sebab ya, antara lain ya, yang pertama adalah karena adanya pengaduan ya dari konsumen ya, mungkin adanya ketidakpuasan dari konsumen terhadap barang yang dibeli dan seterusnya. Ini bisa menjadi sumber apa namanya masalah ya yang bisa dijadikan bahan untuk penelitian. Demikian juga karena adanya persaingan ya, lingkungan industri sekarang ini kan persaingannya sangat ketat ya. Nah, dan persaingan ini kan sehingga perusahaan bisa apa namanya memunculkan ya ide-ide yang bagus yang bisa merangsang adanya diferensiasi, bisa merangsang adanya apa namanya produk yang lebih baik gitu, dan di situ terjadi gap kan, ada masalah di sana gitu ya. Nah, sehingga antar apa ya, antar pesaing ini bisa saling ini berlomba-lomba gitu ya dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada customer karena mereka masing-masing ingin menang dalam persaingan tentu saja. Nah, ini akhirnya selalu ada gitu ya masalah yang bisa diperbaiki gitu. Kemudian yang kedua adalah batasan ruang lingkup masalah. Jadi karena adanya keterbatasan waktu, ada keterbatasan dana, tenaga, dan seterusnya, maka penelitian itu dapat dilakukan dengan baik ya dan mendalam, itu harus dibatasi ya. Tidak semua masalah yang terkait dengan merek itu akan diteliti gitu. Jadi kita perlu gitu ya membatasi variabel apa saja yang akan diteliti, karena nggak mungkin semuanya diteliti dalam satu waktu atau dalam satu kesempatan, karena pasti nanti variabelnya banyak sekali gitu ya, sehingga cukup kita pilih beberapa saja sesuai dengan apa namanya resources yang ada, maka ini disebutkan, ini kita tuliskan dalam batasan masalah.
supaya nanti kita nggak kemana-mana gitu ya, kita hanya akan fokus pada masalah yang sudah kita batasi terhadap beberapa variabel saja misalnya. Nah, kemudian setelah kita batasi maka kita rumuskan ya, masalahnya itu dirumuskan. Rumusan masalah ini merupakan pernyataan penelitian yang menjabarkan dari apa yang ada dalam identifikasi dan pembatasan masalah penelitian ya. Nah, masalah yang dirumuskan dengan baik itu sebenarnya telah mampu menjawab sebagian dari masalah itu sendiri ya. Jadi kadang rumusan masalah ini juga nggak mudah ya. Jadi kita perlu belajar ya untuk memformulasikan satu rumusan masalah yang baik, karena rumusan masalah yang baik ini sebenarnya bisa mempermudah gitu ya, dan bahkan boleh dikatakan akan menjawab sebagian dari masalah itu sendiri karena rumusannya jelas ya. Nah, secara umum ya, rumusan masalah yang baik itu adalah yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kalau menurut Pak Sugiono nih ya, bentuk-bentuk permasalahan penelitian itu dikelompokkan dalam beberapa bentuk masalah ya. Ada masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif ya. Kalau masalah deskriptif ya, permasalahan deskriptif adalah permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, baik pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan atau mencari hubungan dengan variabel lainnya. Ya, contoh misalkan, ini masalahnya ini, apakah teh botol sosro sebagai merek top of mind di kategori minuman ringan di kalangan mahasiswa? Nah, ini contoh permasalahan deskriptif ya. Seberapa baik ya interaksi kerja karyawan di perusahaan X misalnya. Ini kan kita tidak membandingkan dengan yang lain kan gitu. Ya, jadi kita hanya membahas variabel itu secara mandiri gitu ya. Variabelnya sih bisa satu, bisa dua atau lebih, tapi kita tidak bandingin itu dengan variabel lainnya. Ya, kita tidak mencari hubungan variabel itu dengan variabel lainnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah permasalahan komparatif ya. Ini suatu permasalahan membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Ini contoh misalnya, adakah perbedaan tingkat loyalitas merek produk Indomie, Sarimi, dan mie sedap di kalangan mahasiswa? Nah, di sini kan sudah ada komparasi ya, ada perbandingan ya tingkat loyalitas untuk 3 merek nih bahkan ya. Adakah perbedaan kualitas pelayanan antara bank pemerintah dengan bank swasta? Nah, ini juga ada sesuatu yang dibandingkan. Komparatif ini kan perbandingan ya. Kemudian berikutnya permasalahan asosiatif ya. Ini pernyataan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih, bisa bersifat hubungan simetris, kausal, dan interaktif. Contohnya misalnya yang simetris nih, adakah hubungan antara brand awareness dengan tingkat pendidikan? Nah, oke. Terdapat hubungan antara tingkat pelayanan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, ini kan hubungan simetris ya, gitu ya. Berikutnya contoh permasalahan hubungan kausal. Kausal itu sebab akibat, pengaruh ya. Adakah pengaruh brand awareness, brand loyalty terhadap keputusan pelanggan dalam membeli produk X misalnya? Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap prestasi kerja? Ini kan banyak banget ya penelitian tentang ini ya. Ini kausalitas ya. Nah, kemudian contoh permasalahan hubungan resiprokal atau interaktif. Adakah hubungan antara motivasi dan prestasi? Ya. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. Nah, ini namanya resiprokal atau interaktif. Adakah hubungan antara penentuan harga dengan tingkat penjualan misalnya? Oke. Kita tadi permasalahan ya, bagaimana kita merumuskan permasalahan ya. Kemudian sekarang tentang tujuan penelitian. Nah, perumusan tujuan riset atau penelitian ini mencakup pernyataan tentang mengapa riset itu dilakukan, ya, sasaran risetnya apa, dan dampak hasil risetnya nanti bagaimana, ya. Nah, rumusan tujuan ini harus selalu konsisten dengan rumusan masalah. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya gimana, rumusan tujuannya kemana gitu ya, nggak sejalan, nggak inline, jangan. Jadi harus sesuai, harus inline, harus konsisten.
Ya, berapa banyak masalah dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan yang akan dicapai. Ya, tujuan ini kelihatannya sederhana, tapi ini ya apa namanya harus hati-hati juga ya. Tujuan ini penting ya, karena tujuan yang jelas itu bisa memberikan landasan ya untuk perancangan proyek riset, untuk pemilihan metode yang paling tepat, dan juga untuk pengolahan riset setelah dimulai, serta memberikan bentuk dan makna bagi laporan akhir ya. Contoh tujuan riset ya, misalnya begini, kalau masalahnya yang sudah kita rumuskan ini ya, apakah teh botol sosro sebagai merek top of mind di kategori minuman ringan di kalangan mahasiswa. Nah, kalau masalahnya seperti ini, maka tujuannya bisa untuk mengetahui apakah merek teh botol sosro menjadi top of mind di kalangan mahasiswa. Ini kan sejalan gitu ya. Jadi jangan sampai tujuan penelitian itu tidak konsisten, tidak sejalan dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikutnya adalah manfaat penelitian ya. Jadi kalau manfaat hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuannya tercapai, maka apa dampaknya? Nah, inilah kita rumuskan dalam manfaat penelitian. Jadi kalau tujuan penelitian sudah tercapai, rumusan masalahnya sudah terjawab secara akurat, maka gunanya apa gitu. Nah, biasanya manfaat atau guna penelitian ini dapat ditujukan untuk kepentingan akademis dan praktis ya, atau untuk kepentingan peneliti kampus atau untuk kepentingan perusahaan ini dan masyarakat ya, ini secara praktis gitu ya. Jadi bisa dari 3 stakeholder itu ya, baik untuk peneliti apa manfaatnya, untuk dunia akademis apa manfaatnya, untuk masyarakat apa manfaatnya, kalau berhubungan dengan dunia perusahaan atau dunia bisnis apa manfaatnya buat dunia perusahaan atau dunia komersial misalnya seperti itu. Oke. Berikutnya, kita juga setelah manfaat penelitian, maka kemudian kita masuk ke landasan teori ya. Landasan teori biasanya maksudnya di bab berikutnya ya, di bab 2 ya. Kalau tadi itu dari rumusan masalah, batasan masalah, kemudian rumus apa namanya tujuan penelitian, manfaat penelitian itu masuk di bab pertama biasanya ya. Nah, kemudian bab kedua masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori ini adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti ya, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara ya atau hipotesis terhadap rumusan masalah yang akan diajukan gitu ya. Jadi landasan teorinya juga harus relevan ya dengan rumusan masalahnya. Jangan rumusan masalahnya tentang A, kita landasan teorinya tentang C, D, E ya, nggak perlu. Yang nggak relevan nggak perlu dimasukkan ke dalam landasan teori. Jadi cari landasan teori yang memang mendukung, yang memang relevan, yang memang bicara tentang masalah yang sedang kita teliti. Ya. Misalnya kita meneliti tentang merek ya, tentang merek kan, riset merek kan, maka landasan teorinya salah satunya ya tentang riset brand equity atau ekuitas merek ya. Nah, karena dalam riset brand equity ini akan meliputi beberapa elemen ekuitas merek ya, yang kalau kita mengacu pada pendapatnya David Anaker itu ada beberapa elemen ya yang bisa kita masukkan ke dalam landasan teori, misalnya tentang brand awareness, tentang brand association, perceived quality, dan tentang brand loyalty. Ada 4 itu. Itu bisa kita masukkan ke dalam landasan teori dan kita jelaskan. Nah, dalam konteks tugas ya kita tentang riset merek, maka nanti silahkan Anda masukkan tentang ini ya, brand awareness misalnya. Apa itu brand awareness? Ini kita sudah bahas sebelumnya ya, tapi kita ulang lagi. Jadi brand awareness-nya adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali ya suatu merek sebagai bagian dari suatu produk tertentu ya. Misalnya ya ketika kita itu lagi kumpul sama teman-teman, kemudian kita minta ya mereka untuk menyebutkan satu merek minuman ringan misalnya, apa yang mereka ingat tentu kan mereka akan menyebutkan merek-merek ya. Merek A, merek B, dan biasanya itu merek yang disebutkan merek-merek yang benar-benar top of mind ya, merek-merek yang terkenal lah gitu. Nah, mungkin ada juga beberapa merek yang tidak disebutkan. Nah, dari situ kita bisa memprediksi ya, kalau satu merek tidak sampai disadari atau awareness-nya lemah sekali ya di antara teman-teman kita, tentu kita bisa memprediksi mungkin penjualan merek itu juga tidak akan sebombastis merek-merek yang mereka sebutkan kan gitu. Ini brand awareness ya. Sebagai sejauh mana ya konsumen itu ngeh gitu ya dengan keberadaan suatu merek itu namanya brand awareness.
Nah, peran brand awareness ini tergantung pada tingkatan akan pencapaian kesadaran ya di benak konsumen. Ya, di sana ada piramida brand awareness ya, mulai dari brand unaware, brand itu tidak disadari keberadaannya, tidak dikenali sama sekali. Kemudian brand recognition ya sudah mulai dikenali, kemudian brand recall dan akhirnya menjadi top of mind ya. Di tingkatan brand awareness dalam ekuitas merek yang paling rendah itu sebenarnya ada brand recognition. Ya, dikenali lah gitu, ada pengenalan terhadap merek. Ya, jadi tingkat kemudian diikuti dengan brand recall ya, tingkatan berikutnya pengingatan kembali merek ya. Artinya ya merek itu bisa diingat kembali itu tanpa ada upaya yang khusus gitu ya. Nah, kemudian yang paling puncak adalah top of mind. Top of mind itu artinya disebut aja langsung muncul mereknya gitu. Disebut produk ini langsung muncul merek itu tanpa ada mikir, tanpa ada upaya mancing-mancing, tapi benar langsung keluar aja itu top of mind karena benar-benar menjadi menjadi buah pikiran ya di dalam benak konsumen gitu ya. Banyak sekali ya merek-merek yang sudah menjadi top of mind dan itu bertahun-tahun bertahan menjadi top of mind karena mereka terus mengelola ya terus berinvestasi sehingga mereknya itu tetap bertahan sebagai top of mind di benak konsumen gitu ya. Jadi top of mind adalah brand awareness yang tertinggi ya dari berbagai merek yang ada di dalam pikiran konsumen dan biasanya top of mind ini membantu banget dalam penjualan gitu ya karena begitu konsumen butuh sesuatu produk gitu ya dia akan relatif gitu ya mencari produk yang sudah sangat dikenalnya yang menjadi top of mind-nya gitu. Apalagi kalau dia sudah puas ya pernah mengkonsumsi dan puas ya dia akan menjadi konsumen yang loyal ya. Nah, setelah brand awareness, maka perlu juga kita kenali, kita pelajari, kita sampaikan juga ya di landasan teori tentang brand association atau asosiasi merek ya. Ini adalah segala kesan yang muncul di benak konsumen yang terkait dengan ingatannya terhadap suatu merek gitu ya. Nah, berbagai asosiasi merek itu saling berhubungan ya, dan ini akan menimbulkan suatu rangkaian yang disebut dengan brand image ya, brand image, citra dari brand ya. Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, maka semakin kuat brand image yang dimiliki oleh merek tersebut. Ya, maka perusahaan tentu juga akan berusaha ya menyampaikan atau menempelkan banyak asosiasi ya terhadap satu brand tertentu yang dipunyai gitu ya. Nah, asosiasi yang terkait dengan suatu brand itu banyak ya, di antaranya ya bisa atribut mereknya, intangible atributnya apa, manfaatnya bagi pelanggan apa, harganya gimana, kemudian orang terkenal atau endorsersnya, gaya hidup, kelas produk, kompetitor, negara, wilayahnya banyak ya. Jadi ada merek-merek yang diasosiasikan dengan negara tertentu, ada merek-merek yang diasosiasikan dengan gaya hidup tertentu, ada merek-merek yang diasosiasikan dengan harga tertentu ya. Kalau misalnya kita sebut merek tas Hermes ya, itu kan asosiasinya kan dengan kelas jet set harga mahal misalnya ya. Kalau kita sebut ya banyaklah ya, itu termasuk asosiasi-asosiasi yang memang sengaja dibangun ya oleh produsen terhadap mereknya. Berikutnya adalah brand perceived quality atau persepsi kualitas merek ya. Ini adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas suatu merek produk ya. Nah, persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa ini dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan juga berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen. Ya. Nah, sehingga yang penting persepsinya dulu dibangun gitu ya. Apalagi nanti kalau setelah benar-benar beli dan ternyata persepsi dengan kenyataannya itu matching gitu, nah tentu ini akan menimbulkan kepuasan konsumen gitu ya. Nah, jika persepsi kualitas terhadap suatu merek itu negatif di benak konsumen, maka dapat diprediksikan kan nasib dari kelanjutan produk tersebut. Jadi yang penting ya produsen harus membangun brand perceived quality yang positif ya, persepsi kualitas mereknya harus positif dulu, perangnya itu di perang persepsi itu harus positif dulu gitu. Nah nanti tentu tidak berhenti sampai di situ ya, ini juga harus coba diwujudkan dalam tataran kenyataannya. Nah menurut pendapatnya David Gavin ya, ini dimensi persepsi kualitas merek ini dibagi menjadi 7 ya, ada 7 dimensi persepsi kualitas merek. Yang pertama kinerja.
Kinerja ini melibatkan karakteristik operasional ya, misalnya kalau misalkan karakteristik operasional utama mobil ya kecepatan, akselerasi, sistem kemudi, keamanan, kenyamanan. Ini berhubungan dengan kinerja dari merek gitu ya. Yang kedua pelayanan ya, ini mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk ya, misalnya melayani call center 24 jam dan seterusnya. Ada kemudian ketahanan, umur ekonomis, keawetannya, keandalan, ya kan, konsistensi kinerja ini keandalan, karakteristik produknya, ya fitur-fiturnya bagaimana, kesesuaian dengan speknya, ya ini bagaimana speknya ini sesuai gitu ya. Kemudian juga hasilnya ya mengarah pada kualitas yang dirasakan yang melibatkan 6 dimensi sebelumnya ya. Jadi perlu dijaga ini ya, ada beberapa hal yang berhubungan dengan persepsi kualitas merek ini ya, ada kinerja, pelayanan, ketahanan, keandalan, karakteristik produk, kesesuaian dengan spek dan hasil. Ya. Nah, dimensi perceived quality untuk konteks jasa yang sering digunakan ini coba kita ambil dari pendapatnya ini para suraman ini ya. Ada beberapa yang meliputi bentuk fisik, kompetensi, keandalan, tanggung jawab, dan empati. Ini dalam konteks jasa ya. Oke, yang berikutnya setelah tadi perceived quality ya adalah brand loyalty atau loyalitas merek ya. Jadi ini merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan dengan sebuah merek ya. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan itu beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut perubahan harga maupun atribut-atribut lainnya. Jadi semakin loyal konsumen terhadap suatu merek, tentu dia tidak akan mudah berpindah ya kepada merek lain ya. Walaupun ada perubahan-perubahan ya, mungkin dari perubahan harga, perubahan fitur, perubahan kualitas dan seterusnya. Nah, tentu perusahaan akan berusaha perubahan-perubahan ini tidak membuat konsumennya beralih ya. Ya semakin loyal ya tentu semakin sulit konsumen untuk beralih. Apalagi kalau konsumen sudah sampai pada tahap advocate ya, di atasnya loyal, itu tentu mereka nggak akan berpindah walaupun hanya masalah harga naik dan seterusnya ya. Oke, dalam kaitan dengan brand loyalty ini ada beberapa tingkatan ya, dan masing-masing tingkatan itu menunjukkan tantangan pemasaran ya yang harus dihadapi ya. Misalnya ada tingkatan loyalitas yang pertama yaitu switcher ya atau berpindah-pindah ya. Ini loyalitas yang paling dasar ya. Semakin sering pelanggan memindahkan pembeliannya maka semakin tidak loyal ya tentu saja. Ini berarti kan kalau masih switching ya gampang switch, ini kan berarti kan loyalitasnya masih lemah ya. Kalau yang untuk habitual buyer, pembeli yang bersifat kebiasaan, ya ini ya lebih kuat tapi belum kuat banget gitu ya. Karena dalam habitual buyer ini pembeli puas dengan mereknya sehingga tidak ada alasan untuk membeli produk lain atau pindah, terutama jika peralihan itu memerlukan usaha atau biaya gitu. Ya konsumen mending nggak akan pindah, apalagi kalau pindah itu membutuhkan kos yang lebih tinggi atau mungkin biaya untuk memperolehnya lebih mahal dan seterusnya, dia akan mau. Berikutnya adalah satisfied buyer, ini pembeli yang puas ya dengan biaya peralihan. Artinya pada tingkat ini pembeli termasuk dalam kategori pelanggan yang puas ya bila mengkonsumsi merek tersebut, meskipun ya mungkin saja mereka pindah ke merek lain dengan menanggung switching cost gitu. Nah ini biasanya kalau terjadi sesuatu gitu ya perusahaan harus ini juga ya, hati-hati ini ya. Ada pelanggan-pelanggan yang walaupun dia puas ya, tapi dia bisa beralih ke merek lain gitu ya. Bahkan mereka mau menanggung switching cost-nya. Biasa di merek lain itu memberikan value yang jauh lebih besar misalnya ya, sehingga dia mau pindah gitu ya. Berikutnya adalah likes the brand ya. Ini menyukai brand itu. Artinya pembeli sungguh-sungguh suka dengan merek itu. Ada keterikatan emosional ya, pembeli dengan produk itu, dengan merek itu. Nah, ini kalau sudah sampai tahap ini ya berarti perusahaan ya relatif lebih diuntungkan ya. Dan tentu biasanya perusahaan yang atau konsumen yang punya sudah mengkonsumsi sebuah produk bertahun-tahun itu biasanya ada ikatan emosional ya. Dia sangat suka dengan brand itu, dia puas dengan brand itu ya. Bahkan dia bisa merekomendasikan atau mau merekomendasikan brand itu kepada orang lain. Nah, tentu ini
lebih sulit dia beralih ya, dengan kepada brand lain, karena kalau beralih dengan brand lain kan ada risiko ya, ada risiko tidak puas, ada risiko apa namanya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya adalah committed buyer atau pembeli yang komit. Nah, ini pembeli yang setia. Bahkan mereka punya kebanggaan gitu ya ketika memakai produk itu. Mereka itu ini yang Bapak sebut di depan sebagai brand advokasi ya. Ini di atasnya brand loyalty ya. Mereka itu bahkan menjadi ini ya endorser ya dari brand kita ya. Kalau bisa sampai pada tahap ini ya ini akan sangat diuntungkan perusahaan, dan tentu tidak mudah ya, tidak singkat juga prosesnya untuk bisa sampai pada tahap ini. Biasanya ini merek yang sudah melegenda ya, merek yang punya wibawa, yang punya karisma, yang punya basis customer yang sangat loyal, yang sangat kuat, yang sangat committed, sehingga bahkan ya para pelanggan ini mau merekomendasikan dan mempromosikan ya merek ini kepada orang lain. Tentu beruntunglah ya perusahaan-perusahaan yang punya brand seperti ini. Oke, itu untuk landasan teori ya. Jadi gambarannya dalam nanti riset marketing atau riset merek yang akan kalian adakan nanti membahas tentang itu nanti untuk di landasan teorinya. Kemudian untuk hipotesis, nah ini kita bicara tentang hipotesis ya. Jadi berdasarkan teori yang dibangun ya sesuai variabel-variabel penelitian selanjutnya, maka dapat digunakan menyusun sebuah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara lah ya yang diajukan terhadap rumusan masalah yang sudah disebutkan di depan ya, yang diajukan di depan. Nah, karena sifatnya sementara maka diperlukan adanya pembuktian kebenarannya melalui apa? Melalui pengumpulan data empirik dan analisis data dengan menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Nah, hipotesis ini bisa diperlukan, bisa tidak ya. Bisa tidak diperlukan ya umumnya pada penelitian yang sifatnya kualitatif atau deskriptif. Nah, tetapi dalam penelitian yang kuantitatif maka hipotesis ini biasanya selalu digunakan ya. Jadi nanti bisa kualitatif, bisa kuantitatif gitu ya. Nanti ada contohnya yang Bapak share ya. Nah, kemudian metode penelitian ya, metode riset yang dipilih hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi ya, yang di atas ya dengan tujuan khusus untuk mendukung tujuan risetnya ya. Banyak metode risetnya ya yang umumnya dipakai ya, bisa metode studi kasus, bisa metode survei, metode pengembangan, metode tindak lanjut, analisis isi, metode korelasial, eksperimen dan seterusnya ya. Nanti silahkan disebutkan metodenya apa. Kemudian berikutnya untuk populasi dan sampel ya, karena ini penelitian tentu di sana ada populasi dan sampel ya, kalau memang itu penelitiannya adalah yang berhubungan dengan itu ya, maka nanti disampaikan juga populasinya siapa, sampelnya berapa misalnya ya. Jadi apa itu populasi? Populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Ya, untuk apa? Untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, jadi populasi itu bukan hanya orang ya, tetapi juga objek dan benda-benda ya. Nah, populasi ini ya bisa meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tertentu. Nah, sementara sampel itu adalah bagian ya dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasinya sangat besar dan peneliti memiliki keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga, tentu peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Jadi tidak perlu ya, ketika kita meneliti semua anggota populasi itu menjadi objek penelitian. Kalau anggota populasinya sangat besar, tentu ini akan menghabiskan waktu, akan menghabiskan biaya juga, ya nggak efektif juga, nggak efisien. Ya tentu cukup kita dengan sampling saja ya, kita ambil sampel, kita ambil contoh, tapi ya tidak sembarangan, ada tata caranya bagaimana kita melakukan pengambilan sampel ya dengan teknik sampling ya. Jadi teknik sampling ini adalah teknik yang kita gunakan untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Ada beberapa teknik ya, ada probability sampling dan non probability sampling ya.
Nah, kalau probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau setiap anggota dalam populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, sementara kalau non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ya. Jadi ya nanti bisa dipilih ya. Ini detail-detailnya nanti silahkan dipelajari lebih lanjut di ini ya di apa namanya search ya tentang teknik sampling ini ya, banyak sumber di sana. Kita tidak akan terlalu fokus ke sini. Jadi Bapak hanya kasih pengenalannya saja ya. Misalnya untuk probability sampling itu bisa ada di sana stratified sampling, systematic sampling, simple random sampling. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut ya, kalau memang mana yang mau Anda gunakan gitu ya. Kalau untuk non probability sampling itu ada convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling dan snowball sampling. Nah, ini dibahas lebih detail sebetulnya dalam metode penelitian ya. Ada mata kuliah metode penelitian yang akan membahas lebih detail tentang hal ini ya. Nah, menentukan ukuran sampel ini juga satu hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel ya, selain metode pengambilan sampel di atas adalah tingkat ketepatannya atau presisinya atau tingkat kepercayaannya, confidence levelnya gitu ya. Kalau ketepatan atau precision ini mengacu pada seberapa dekat estimasi peneliti ya, berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Nah, kalau confidence level itu derajat kepercayaan atau ketelitian pengambilan sebuah sampel. Misalnya confidence levelnya adalah 95% sampai 95 sampai 99%. Artinya semakin tinggi confidence level tentu semakin dapat dipercaya data yang kita pakai gitu. Jadi misalnya confidence levelnya 95%, berarti persentase kelonggaran ketidakketelitiannya atau karena kesalahan pengambilan sampel itu 5% misalnya. Kenapa tidak 100%? Nggak ada penelitian yang confidence levelnya sampai 100% ya, karena selalu ada potensi error ya. Selalu ada kemungkinan salah ya dalam pengambilan sampel. Nah, tapi kan kita tentukan derajat kesalahannya itu seberapa. Biasanya ya 1 sampai 5% gitu. Sehingga confidence levelnya ya antara 95% sampai 99% gitu ya. Nah, berapa banyak ukuran atau jumlah sampel yang harus diambil? Nah, ini ada rumusnya ya. Kita ambil yang banyak dipakai itu dari rumusnya Slovin ya. Ini rumusnya N sama dengan N besar dibagi dengan 1 plus N besar E kuadrat. Jadi mana N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran dari populasi. Nah, ini nanti bisa disimulasi ya. Misalnya populasinya 8.000 orang. Tingkat kesalahannya 5% atau tingkat kepercayaan atau confidence levelnya 99%, maka jumlah sampel yang diambil adalah 381 orang. Dari mana ini Pak? Dari tadi rumus sebelumnya ini ya. Silahkan nanti dihitung coba ya. N besarnya 8.000 orang kemudian dibagi dengan 1 plus N E kuadrat. Itu nanti akan ketemu 381 orang sampel yang harus diambil dari 8.000 populasi. Nah, dalam menentukan ukuran sampel ini kita bisa memperhatikan satu pedoman kasar ya yang dikemukakan oleh Rostow ya. Ada beberapa pedoman. Misalnya nih yang pertama, jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah 30 sampai 500. Jadi minimal 30 sampel itu ya, maksimal 500. Ini secara umum ya gitu. Antara 30 sampai 500 ya. N-nya antara 30 sampai 500. Apabila sampel dibagi ke dalam beberapa subsampel, misalnya laki-laki dan perempuan, senior junior, maka jumlah sampel minimum untuk tiap kategori adalah 30. Nah, dalam penelitian multivariate atau multivariate regression analysis, jumlah sampel itu harus beberapa kali. Ya, biasanya sekitar 10 kali ya atau lebih ya, 10 kali lipat dari jumlah variabel dalam penelitian. Misalnya variabel dalam penelitiannya itu adalah 3 misalnya, maka ya jumlah sampelnya ya let's say 10 kali 3, 30 ya, 30 sampel gitu ya. Nah, kemudian untuk penelitian eksperimen yang sederhana gitu ya, maka penelitian itu dapat dilakukan dengan menggunakan sampel ya sekitar 10 sampai 20 ya.
Hanya ini disesuaikan juga ya dengan penelitiannya. Kalau penelitiannya sederhana dengan pengendalian eksperimental yang ketat gitu ya, maka sampelnya bisa sekitar 10 sampai 20. Nah, untuk metode pengumpulan datanya ya, ada beberapa hal ya dalam metode pengumpulan data. Ada pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Untuk data primer, pengumpulan data primer ini, data primer ini merupakan data yang didapat dari sumber yang pertama ya, misalnya dari individu atau perseorangan ya. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti perlu melakukan observasi ya, secara langsung, baik di lapangan maupun di lab. Ya, untuk mendapatkan data primer ini dapat dilakukan juga dengan survei ya, atau dengan percobaan. Ya. Jadi tergantung dari objek penelitiannya ya, atau jenis penelitiannya ya. Nah, survei dapat dilakukan jika data yang dicari sebenarnya sudah ada di lapangan atau di sasaran penelitian lainnya ya. Nah, teknik pengumpulan data dengan survei ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya, misalnya dengan wawancara dengan responden atau melalui angket. Angket ini adalah pertanyaan tertulis ya yang harus diisi oleh responden, dan juga bisa menggunakan telepon ya, atau istilahnya ini ya, observasi langsung melalui pooling ya. Biasanya kan ada itu perusahaan-perusahaan yang melakukan telepon secara acak gitu ya. Nah, selain survei bisa juga dengan percobaan ya. Ini dilakukan jika data yang ingin diperoleh belum tersedia, dan dengan demikian variabel yang akan diukur itu harus dimunculkan datanya terlebih dahulu melalui sebuah percobaan. Oke, kita lanjut ya. Tadi pengumpulan data primer ya, ini berikutnya ada pengumpulan data sekunder ya. Ini ada sedikit kesalahan ya di slide, ini harusnya sekunder di sini ya. Jadi dalam pengumpulan data sekunder, ini juga disebut metode penggunaan bahan dokumen ya, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung melakukan penelitian sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data dari dokumen yang dihasilkan pihak lain, makanya disebut sekunder. Nah, tentunya sumber data sekunder ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan didapatkannya juga harus secara legal ya. Ada beberapa sumber data sekunder yang bisa dipakai peneliti yang umum ya. Biasanya itu bisa berasal dari mass media. Tentunya mass medianya juga mass media yang kredibel gitu ya, tidak yang abal-abal gitu ya. Kemudian juga dari BPS. Ini biasanya Biro Pusat Statistik itu mengeluarkan data yang banyak ya, kuartalan biasanya ya, per 3 bulan, per tahun ya, tentang banyak hal ya, tentang kondisi perekonomian dan lain-lain ya. Kita bisa ngodak-aduk data di sanalah yang kita butuhkan untuk penelitian kita, dan itu resmi gitu kalau dari BPS ya, bisa dipakai karena dia memang publis ya gitu. Kemudian juga bisa dapat data itu dari lembaga pemerintah atau swasta, asosiasi, lembaga penelitian, dari kampus, dari penelitian kepustakaan, dan seterusnya. Ini merupakan sumber-sumber data sekunder yang bisa kita pakai dalam penelitian kita. Tapi ingat ya, ada juga etikanya ya dalam pengumpulan data. Ya, misalnya etika yang harus kita jaga adalah memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan. Jadi menjaga pribadi responden itu merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. Ya. Makanya biasanya identitasnya disembunyikan kan gitu. Peneliti juga tidak boleh mengumpulkan hal yang tidak benar ya mengenai sifat penelitian kepada subjek. Sehingga peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas. Sampaikan ini tujuannya apa, jangan sampai responden itu dibohongin kan gitu. Dari awal sampaikan tujuannya untuk apa gitu ya. Dan memang penelitian digunakan untuk tujuan itu, tidak untuk tujuan yang lain gitu ya. Demikian juga untuk informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan gitu ya. Jadi ya hati-hati juga ketika menyampaikan, jangan sampai masuk ke ranah yang sifatnya sangat pribadi dan kadang-kadang yang sensitif lah katakanlah seperti itu. Oke. Kemudian apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek juga tidak boleh dilanggar. Ini harus kita hormati juga. Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei. Ya, jadi kalau misalkan responden tidak mau berpartisipasi ya tetap harus kita hormati, nggak boleh kita paksa ya. Semuanya harus berdasarkan asas sukarela ya. Kalau dalam studi lab maka subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Kadang-kadang kalau studi lab kan ada apa namanya, ada orang-orang yang berpartisipasi kan gitu, maka mereka harus diberitahukan alasan eksperimen ini untuk apa gitu ya.
Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam, baik secara fisik maupun mental ya. Mereka ya dipastikan dalam kondisi yang easy going, yang relax, yang tidak dalam kondisi under pressure atau ancaman gitu ya. Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Ya, ini beberapa etika yang harus kita jaga ya dalam mengumpulkan data. Kemudian jenis data penelitian ya dapat diklasifikasi menurut jenisnya, ada data kualitatif, ada data kuantitatif ya. Kalau data kualitatif itu dikumpulkan bentuk keterangan, kata, kalimat, gambar ya, ukurannya juga nominal dan ordinal gitu ya. Kalau kuantitatif itu bentuk angka, skala ukurannya adalah skala interval dan rasio. Ada data internal dan data eksternal ya. Data internal itu dari dalam perusahaan tempat riset, kalau eksternal itu dari luar perusahaan. Ada juga data time series dan data cross section ya. Kalau time series ini data dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu secara kronologis, namanya juga time series kan gitu, ada kronologis waktu berdasarkan urutan waktu. Sementara cross section itu dikumpulkan pada waktu dan tempat yang tertentu saja ya. Nah, skala pengukuran ada 4 ya, ada skala nominal dan skala ordinal. Ini untuk yang kualitatif ya. Jadi kalau skala nominal ini yang paling rendah ya. Dengan skala nominal ini hasil pengukurannya bisa dibedakan tapi tidak bisa diurutkan. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang utama, mana yang lebih tinggi, nggak bisa diurutkan. Ya, fungsi angka, simbol maupun angka yang hanya sebagai lambang saja yang menunjukkan kelompok mana hasil dari suatu pengamatan. Misalnya jenis kelamin laki-laki simbolnya 1, perempuan 2, maka 1 dan laki-laki 1, perempuan 0 misalnya. Maka 0 dan 1 ini bukan urutan matematis, tetapi hanya kategori. Ini namanya nominal ya. Kalau ordinal, nah dalam skala ordinal objek yang ada itu juga dapat digolongkan dalam kategori tertentu. Angka atau huruf yang diberikan di sini mengandung tingkatan sehingga dari kelompok yang terbentuk dapat dibuat peringkat, urutan peringkat ya. Ini ordinal ya. Nah, ukuran ordinal ini tidak memberikan nilai absolut ya pada objek, tetapi hanya memberikan urutan saja, ranking yang relatif sifatnya. Ya. Tapi jaraknya ini enggak diketahui gitu ya. Misalnya ya, didapat informasi kualitas kursi sangat bagus, bagus, dan kurang bagus. Ya, pemeringkatan kebagusannya tidak bisa diukur secara pasti. Itu antara bagus, sangat bagus, bagus, tidak bagus ini kan tidak pasti intervalnya gitu ya. Tapi sudah bisa dibikin urutan gitu ya. Status sosialnya rendah, sedang, tinggi. Ini kan memang bisa ya, ada perbedaan status ya, tapi status antara sedang ke tinggi itu belum tentu sama antara status dari rendah ke sedang misalnya. Ini namanya skala ordinal. Nah, sementara kalau skala interval ini suatu pemberian angka kepada kelompok dari objek-objek yang mengetahui sifat skala nominal dan ordinal ditambahkan dengan sifat lain yaitu jaraknya yang sama. Ya, jadi pada skala interval ini ada jarak yang sama dari sifat dari objek yang diukur ya. Jadi ini lebih tinggi ya, lebih sudah masuk ke kuantitatif ya kalau skala interval dan nanti skala rasio ya. Oke, jadi data skala interval ini diberikan apabila kategori yang digunakan bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, tetapi tidak bisa dibandingkan ya. Ciri lain skala interval, datanya bisa ditambahkan, bisa dikurangi, bisa digandakan, bisa dibagi ya, tanpa mempengaruhi jarak relatif di antara skor-skornya. Ya, silahkan dipelajari lebih lanjut ya, kita tidak terlalu fokus pada ini ya. Ini untuk memberikan gambaran secara umum ya terhadap skala dari data ya, skala pengukuran yang bisa kita lakukan ya. Nah, berikutnya terakhir adalah skala rasio ya. Jadi skala interval dan rasio ini seperti Bapak sampaikan masuk dalam penelitian kuantitatif ya. Skala rasio ini skala pengukuran yang mempunyai sifat skala interval ditambah satu sifat lain yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Nah, skala rasio ini merupakan skala pengukuran yang ditujukan kepada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan dan mempunyai jarak tertentu. Ya. Oke, yang paling ini ya skala rasio ini ya berarti yang paling karena memiliki titik baku mutlak ya, jadi paling tinggi lah intinya ya. Di angka skala rasio menunjukkan nilai yang sebenarnya ya, dari objek yang diukur
Sedangkan besar satu satuan ukur ditetapkan pada satu perjanjian tertentu ya. Oke, nanti bisa didalami lebih lanjut ya di mata kuliah metode penelitian untuk ini ya. Nah, kalau teknik analisis datanya nanti berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik analisis datanya dapat diberikan menjadi teknik analisis data kualitatif, teknik analisis data kuantitatif, dan teknik analisis data gabungan dari keduanya. Jadi ada kualitatif, kuantitatif, atau gabungan dari keduanya. Ya. Sedangkan berdasarkan tingkat eksplanasinya atau tingkat penjelasannya, ya, yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti, serta hubungan antar variabel dengan variabel lainnya, maka penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian deskriptif atau penelitian komparatif atau penelitian asosiatif. Ya, silahkan nanti dipilih gitu ya, mau deskriptif juga boleh, mau komparatif boleh, asosiatif juga boleh. Oke, sementara itu ya untuk pertemuan kali ini belum selesai ya untuk masalah riset merek ini, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak harapkan Anda juga baca-baca materi di luar sana, banyak sumber tentang metode penelitian ya, karena itu tidak menjadi bahasan kita di mata kuliah ini atau di pertemuan kali ini. Secara lebih detail silahkan Anda cari ulik, secara Anda pelajari ya tentang metode penelitian yang hubungannya dengan teknik analisis data, kemudian populasi sampling dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa Anda cari ya, sumber pembelajaran di luar sana yang bisa Anda gunakan untuk melakukan tugas ini ya, riset merek bisa Anda adopsi, karena secara umum sebetulnya ya mirip-mirip ya, sama lah gitu ya untuk masalah metode itu. Ada mata kuliah ya yang fokus tentang ini, yaitu di metodologi penelitian sebetulnya. Oke, itu dulu yang Bapak sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalau mau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.